Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini saya masih berkenan membuat video, dan yang mana ia memberikan nikmat yang tak terhingga banyaknya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bersifat duniawi. Salat serta salam tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar kita, Nabi Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada dosen filsafat hukum Islam, dosen pengampu yang bernama Hervin Yoki Pradipta MHI, dan kawan-kawan yang saya cintai dan sayangi. Adanya saya di sini ingin menjelaskan prinsip-prinsip maqasid syariah, prinsip-prinsip maqasid syariah, tugas ke-10 dari dosen FHI, Filsafat Hukum Islam. Baik, maqasid syariah adalah, secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesenjangan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dengan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang dauri atau haji dan tahsini. Syatbi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk memperjuangkan 3 kategori yaitu hukum, tujuan, tiga kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan hukum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama adalah masalah itu harus real atau ada atau benar, berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Jadi masalah itu harus real, yang pertama. Dan yang kedua, masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima oleh akal. Jadi masalah atau maslahat yang ingin diwujudkan harus dapat diterima oleh akal, masuk akal. Dan yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariat. Dan yang keempat, mendukung realisasinya masyarakat dauriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid syariah sebagai berikut: mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum dan maupun khusus. Dan yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Dan yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
Dan yang keempat, mempersempit perselisihan dari tashhub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid syariah. Yang pertama, pelengkap maqasid ad-duriyat. Ketika Tuhan syariat sholat untuk menegakkan dalam memelihara unsur Islam syar'i, memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesuai masuk waktu dengan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapan. Dan yang kedua adalah pelengkap maqasid hajiyat. Tak kalah syar'ah memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam pergian untuk mengqashar sholat, disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Dan yang ketiga ada maqasid tasniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci, tak kalah syar'i itu mensunatkan menyembelih hewan kurban. Disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan kan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum di perantara, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah penting ini, yaitu yang pertama adalah sesuatu mewajibkan kewajiban sempurna karena wajib adanya, dan yang kedua adalah menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Mungkin itu saja